Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Kali ini kita akan bahas materi mengenai uang. Siapa sih yang tidak tahu dengan uang? Saya rasa semua kita itu tahu dengan uang. Anak kecil aja itu sudah tahu dengan uang. Apalagi mahasiswa saya sudah besar ini pasti tahu dengan uang. Walaupun kalian tahu itu apa uang, tapi kita akan lihat dulu definisi uang menurut beberapa pakar. Yang pertama itu adalah menurut R.S. Sayers. Menurut dia, dalam bukunya Modern Banking, dia menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayar hutang. Jadi menurut si R.S. Sayers ini, uang itu sesuatu yang umum yang digunakan untuk membayar hutang. Kemudian menurut A.C. Pigou dalam bukunya The Value of Money, dia menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan untuk alat tukar. Berbeda dengan R.S. Sayers tadi. Kalau R.S. Sayers tadi mengatakan untuk membayar hutang. Kalau menurut A.C. Pigou itu dipergunakan untuk alat tukar. Yang ketiga itu menurut D.H. Robertson dalam bukunya Money, menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang. Jadi menurut D.H. Robertson, dia menyatakan bahwa uang itu digunakan untuk membayar barang-barang. Nah, sebenarnya definisi uang menurut ketiga pakar tadi itu hampir sama. Karena dia menyatakan bahwa uang itu adalah sebagai sesuatu yang dapat diterima umum yang digunakan untuk pembayaran barang-barang, pembayaran hutang, atau yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Jadi bisa disimpulkan, uang itu merupakan segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian. Atau uang ini juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang sekarang atau di kemudian hari. Ya, sudah paham ya apa itu uang? Saya rasa sangat paham karena uang itu udah sehari-hari yang kita jumpai. Apa-apa uang, ke toilet aja kita perlu uang, ya. Sekarang kita lihat untuk sejarah uang itu sendiri. Nah, sejarah uang itu dimulai dari awalnya masyarakat itu hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dengan melakukan yang namanya pekerjaan berladang. Jadi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya berdasarkan dari hasil ladang mereka tersebut. Nah, jika tempat berladang itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka mereka akan mencari lahan yang baru. Itu adalah awal mula bagaimana masyarakat kita untuk hidup. Jadi sistem yang pertama itu sudah melakukan nomaden ladang secara berpindah. Kemudian lanjut ke step berikutnya, sejarahnya adalah barter. Lama-kelamaan mungkin mereka memperhatikan, aduh sepertinya saya juga membutuhkan barang ini, sepertinya saya juga membutuhkan barang itu. Misalkan si A, dia punya beras, dia butuh sayur. Si B, dia punya sayur, sementara dia juga pengen beras. Lalu antara si A dan si B itu melakukan pertukaran antara beras dan sayur. Nah, itu dikatakan dengan sistem barter. Berikutnya itu adalah uang barang atau commodity money. Uang barang itu seperti ini. Barang itu barang itu diasumsikan sebagai uang. Barang itu dianggap sebagai uang. Nah, standar barang itu dapat dikatakan uang, itu juga ada standarnya bagaimana barang tersebut dapat dikatakan sebagai uang. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi uang logam. Ya, pada zaman penjajahan dulu ya, mungkin sering kita nonton film-film tapi bukan kita ya, pernah kita menonton film-film drama kolosal gitu. Mereka kan misalkan dia membawa
satu kantong uang itu kan uang logam, belum ada uang kertas. Jadi pada saat itu uang itu baru hanya ada uang logam. Nah, berkembang maka muncullah uang kertas dan uang logam seperti yang kita jumpai pada saat sekarang ini. Nah, untuk uang kertas dan uang logam ini ada yang namanya representative full body money dan full body money. Nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Nah, saya ulangi, sejarah uang ini dimulai dari kehidupan masyarakat yang hidup berladang dengan cara berpindah-pindah, kemudian melakukan sistem barter, kemudian menganggap barang itu sebagai uang, kemudian dibikinlah uang logam, dan baru terakhir uang kertas dan uang logam. Selanjutnya, kita akan lihat kriteria uang. Nah, sesuatu itu dapat dikatakan uang itu ada kriterianya. Yang pertama itu ada jaminan. Ada jaminan di sini artinya setiap uang yang diterbitkan itu dijamin oleh pemerintah atau negara tertentu. Ya, benar ya, uang yang dikeluarkan pemerintah itu mereka jamin. Jaminannya itu dapat kita gunakan dalam transaksi perekonomian sehari-hari. Nah, berikutnya yang kedua kriterianya adalah disukai umum. Artinya, uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya, apakah sebagai alat tukar penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan hutang. Jadi di sini kriteria yang kedua disukai umum. Disukai umum ini dalam hal fungsi uang itu sendiri. Fungsi uang itu sendiri dapat diterima sebagai alat tukar, dapat diterima sebagai penimbun kekayaan, atau dapat diterima sebagai pembayaran hutang. Kriteria yang ketiga nilainya stabil. Nilai uang ini harus stabil dan ketetapan serta diusahakan fluktuasi sekecil mungkin. Dan nilai uang ini emang stabil ya, tidak sama seperti emas. Kalau emas kan nilainya sewaktu-waktu berubah. Kalau uang nilainya 1000 ya 1000. Di situ maksudnya nilai yang stabil. Kalau emas hari ini misalkan satu emas itu 2.100.000, besok bisa jadi 2.110.000. Tapi kalau uang hari ini nilainya 1000 ya besok masih tetap 1000. Itu yang dianggap nilai yang stabil. Berikutnya mudah disimpan. Uang itu harus mudah disimpan di berbagai tempat, termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah besar. Bayangkan kalau uang yang kita punya itu sebesar buku akuntansinya yang kita pegang, atau uang itu sebesar buku, uang itu setebal setebal kertas karton. Satu lembar aja itu udah bikin dompet kita penuh. Atau kalau size-nya besar, ukurannya folio atau A4, itu akan sulit untuk kita bawa kemana-mana. Jadi uang itu harus mudah disimpan, dilihat dari size-nya. Kemudian mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar. Ini hampir sama maksudnya dengan mudah disimpan tadi. Mudah dibawa, kalau ukurannya besar susah untuk dibawa, tapi kalau ukurannya kecil itu mudah untuk dibawa. Oke. Berikutnya tidak mudah robek. Uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek atau luntur, terutama kondisi fisiknya, mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lainnya sangat besar. Kalau uang itu mudah robek, bayangin, kita kan sering nih taruh uang di saku celana atau saku baju, terus kita ganti baju, taruh di tempat baju kotor, kita cuci, lupa ngeluarin. Bayangin kalau uang itu mudah robek, pasti udah hancur ya, kayak kertas kalau kecuci. Sementara uang itu nilainya ada, dia punya nilai ekonomis. Jadi uang itu tidak mudah robek. Kemudian uang mudah dibagi. Uang mudah dibagi ini maksudnya dia mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada. Berikutnya yang terakhir, sampai harus elastis.
Nah, agar perdagangan dan usaha menjadi lancar, jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Jadi maksud supply harus elastis, jumlah uang yang beredar itu harus mencukupi. Oke, selanjutnya kita lihat fungsi uang. Apa sih fungsi uang? Fungsi uang yang pertama itu sebagai alat tukar. Itu sudah pasti ya. Misalkan kita membeli suatu barang, kita tukarlah barang tersebut dengan uang. Itu sudah masuk ke fungsi yang pertama, yaitu sebagai alat tukar. Kemudian uang itu sebagai alat pengukur nilai. Maksudnya untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang dijual atau dibeli, besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah. Jadi, uang sebagai alat pengukur nilai ini untuk menilai suatu barang atau jasa, kita gunakanlah uang untuk menilai suatu barang. Nah, misalkan tas itu dia bernilai 500.000. Ya, kita nilailah barang tersebut dengan uang. Maka fungsi uang tersebut adalah menilai barang. Nah, fungsi yang ketiga itu adalah uang sebagai penimbun kekayaan. Nah, penggunaan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Jadi nilai kekayaan dapat diukur dengan menggunakan satuan nilai uang. Ini pasti ya. Uang sebagai penimbun kekayaan. Caranya bagaimana? Dengan menabung. Kita menabung, berarti kita saving, kita simpan. Lama-lama jika jumlahnya besar, maka itu akan dihitung sebagai kekayaan kita. Nah, next. Sekarang kita lihat jenis uang. Jenis uang itu ada dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam itu seperti emas, perak, dan perunggu. Ya, kalian lihat uang logam. Tapi sekarang uang logam itu yang emas udah nggak dipakai lagi ya. Biasanya itu zaman dulu ada uang zaman dahulu itu kita menggunakan uang logam berupa uang emas, perak, dan perunggu. Nah, berikutnya itu adalah uang kertas. Uang kertas ini dapat dicontohkan yaitu uang kartal. Uang kartal ini adalah uang yang diterbitkan oleh bank, yaitu berupa uang logam dan uang kertas. Jenis uang yang berikutnya yaitu berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaga itu ada uang kartal. Uang kartal ini adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa uang logam dan uang kertas. Kemudian ada uang giral. Uang giral ini berupa cek, bulat giro yang diterbitkan oleh bank-bank umum. Jadi jenis uang berdasarkan lembaga adalah berdasarkan lembaga yang menerbitkan uang tersebut. Kalau uang logam dan uang kertas yang kita pegang itu diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sementara untuk cek, bulat giro itu diterbitkan oleh bank umum. Next. Oke, kita bahas uang giral. Uang giral tadi itu contohnya ada cek, kemudian ada telegraphic transfer, kemudian perintah membayar, dan ada giro. Masing-masing mereka berbeda, tidak sama ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu, cek. Cek itu merupakan surat perintah dari seseorang yang mempunyai rekening di bank agar bank membayarkan sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam cek tersebut. Sering ya kita lihat, oke, saya akan bayar menggunakan cek. Nah, cek itu kan hanya berupa selembar kertas, tapi itu bernilai ya, itu dapat diuangkan. Kemudian ada telegraphic transfer. Telegraphic transfer ini adalah orang yang mempunyai rekening di bank memerintahkan bank agar membayarkan sejumlah uangnya kepada seseorang dengan cara memindahkan atau mentransfer rekening melalui telegram. Jadi telegraphic transfer ini dilakukan oleh orang yang mempunyai rekening di bank dengan cara memindahkan rekeningnya kepada
memindahkan rekeningnya atau mentransfer dengan cara telegram. Berikutnya itu ada perintah membayar. Perintah membayar ini adalah orang yang mempunyai rekening di bank memerintahkan secara langsung untuk membayar kepada seseorang dengan tunai. Yang terakhir itu adalah giro. Giro adalah permintaan seseorang yang mempunyai rekening di bank supaya bank membayar dengan cara memindahkan sebagian atau seluruh rekeningnya kepada rekening pihak yang dibayar. Saya jelaskan gambaran uang giro ini secara umum. Silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa pahami lebih dalam dengan membaca sumber referensi yang lainnya. Karena sering orang-orang itu menyamakan antara cek dan giro. Itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, kalau giro sering digunakan oleh pedagang-pedagang besar. Jadi mereka ketika bertransaksi, aku buka giro ya, jatuh temponya sekian, atau gironya akan cair tanggal sekian. Nah, silahkan pahami lagi apa itu cek, giro, telegraphic transfer, dan perintah membayar. Keempat tersebut itu tidak sama, walaupun sama-sama isinya perintah dari orang yang memiliki rekening. Nah, perintah tersebut cara pembayarannya berbeda-beda. Ada yang menggunakan lembaran cek, ada yang menggunakan telegram, ada yang menggunakan perintah membayar, ada yang menggunakan kertas giro. Oke? Selanjutnya jenis uang berdasarkan nilainya. Yang pertama itu adalah full bodied money, artinya nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Artinya begini, nilai pembuat uang tersebut sama dengan nilai nominal yang tertulis pada uang tersebut. Contoh, uang logam itu bernilai 500.000 rupiah. Bahan pembuat uang logam itu adalah 500 rupiah. Nah, nilai uang yang tertulis di situ juga 500 rupiah. Artinya di sini adalah full bodied money, yaitu nilai instruksinya sama dengan nilai yang tertulis. Kemudian representative full bodied money artinya nilai nominalnya lebih besar daripada nilai instruksinya. Jadi misalkan uang 1.000 nih, nilai nominalnya, nilai pembuat uang 1.000 ini hanya 500, sementara di lembaran tersebut tertulis angka 1.000. Jadi dikatakan tadi nilai nominalnya lebih besar daripada nilai pembuat bahan uang tersebut. Berikutnya jenis uang berdasarkan kawasan, itu adalah uang lokal. Uang lokal bagi kita sendiri adalah uang rupiah yang bisa kita gunakan di negara kita. Kemudian uang regional itu adalah berupa mata uang euro atau mata uang Eropa. Kemudian uang internasional yaitu adalah dolar. Dolar ini adalah menjadi standar pembayaran internasional. Kalau kita melakukan transaksi perdagangan internasional, itu bukan uang rupiah kita yang kita bawa, tapi akan menggunakan dolar. Nanti uang rupiah kita konversikan ke uang dolar. Next, kita berikutnya. Oke. Kita lihat nilai uang. Nilai apa saja yang terkandung dalam uang itu ada 4. Ada nilai nominal, nilai eksternal, nilai internal, dan nilai intrinsik. Saya awali dengan nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah nilai bahan pembuat mata uang itu sendiri. Nilai intrinsik adalah nilai bahan pembuat mata uang. Berapa nilai untuk satu lembar kertas atau satu keping uang logam, itu adalah nilai intrinsik. Kemudian nilai internal. Nilai internal ini adalah nilai yang diukur dari jumlah barang yang dapat diukur oleh satu mata uang. Jadi nilai internal ini maksudnya di sini adalah nilai yang dapat
diukur dari jumlah barang yang dapat ditukar dengan mata uang kita. Contohnya di sini, kita bayangkan satu barang itu bernilai 10.000, kita tukarkan dengan uang kita yang bernilai 10.000, maka itu dikatakan adalah nilai internal. Kemudian nilai eksternal, apa sih itu nilai eksternal? Nilai eksternal itu adalah nilai suatu mata uang yang diukur dengan mata uang negara lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan ketika kita pergi ke luar negeri nih, yang dekat-dekat aja, kita ke Malaysia. Sebelum kita ke Malaysia, pasti kita akan tukar uang kita ini dengan uang negara tersebut supaya kita dapat berbelanja atau melakukan pembayaran di sana. Jadi misalkan nilai uang rupiah kita ini kita ganti dengan mata uang Malaysia, maka akan kita konversikan berapa nilai 1 ringgit itu dengan nilai rupiah kita. Berikutnya itu adalah nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang tertulis pada mata uang itu sendiri. Kalian lihat uang kalian, ada tulisan di situ 100.000, 50.000, 1.000, 10.000, 20.000. Itu hanya dikatakan dengan nilai nominal. Selanjutnya kita akan lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Ada 5 faktor. Yang pertama adalah pendapatan masyarakat. Yang kedua jumlah penduduk. Yang ketiga tingkat suku bunga. Yang keempat harga barang. Yang terakhir itu adalah selera masyarakat. Nah, untuk mengontrol jumlah uang yang beredar ini, maka ada kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kebijakan itu terdiri dari operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, dan kebijakan rasio kas. Kebijakan ini digunakan untuk mengatur atau mengendalikan jumlah uang yang beredar. Operasi pasar terbuka ini merupakan kebijakan yang dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau yang dikenal dengan SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini adalah kebijakan bank sentral dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. Ya, kontrol seperti ini. Mungkin ketika uang sudah terlalu banyak beredar, pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga untuk tabungan. Karena tingkat suku bunganya tinggi, maka berbondong-bondonglah masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Maka uang yang banyak beredar tadi akan dikendalikan jumlahnya dengan cara kebijakan diskonto. Yang ketiga itu dengan kebijakan rasio kas. Kebijakan rasio kas ini merupakan kebijakan dengan cara membuat perubahan atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank yang ada. Jadi kebijakan rasio kas ini terkait kontrol dari Bank Indonesia terhadap cadangan minimum kas yang ada pada bank-bank umum. Nah, kira-kira itulah materi mengenai uang yang dapat saya jelaskan. Silahkan dibaca lagi, dipahami lagi, ditambah lagi sumber referensinya untuk lebih mendalami lagi apa itu uang. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.